Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik saja kan? Kali ini kita membahas terkait Pak Jokowi dan Pak Luhut Binsar Panjaitan. Kali ini mereka diserang hoak kubu sebelah. Luar biasa memang kalau membuat hoak mereka ya. Kali ini Pak Jokowi dan Pak Luhut dikait-kaitkan dengan korupsi Nadiem Makarim. Kita lihat ya gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Makarim mengatakan, saya sudah menyetor 450 triliun kepada Jokowi dengan disaksikan Kaesang dan Gibran anaknya. Kurang apa lagi coba? Coba kepada KPK. Kalau tidak mampu, lebih baik KPK pimpinannya mundur secara teratur biar diganti oleh orang-orang yang baik. Ada informasi Jokowi dan Luhut Binsar Panjaitan menerima uang 4,5 triliun dari Nadiem Makarim dalam kasus korupsi Chromebook. Waduh. Ini informasi yang udah sering kita dengar, hembus-hembuskan, baik ada di WA atau ada di beberapa sosial media terkait dengan keterlibatan Pak Jokowi dalam korupsi Chromebook. Kita ketahui bahwa Chromebook ini sudah memakan korban. Selain Menteri Nadiem juga ada Dirjen, juga pejabat komitmen, pembuat komitmen, dan juga stafnya Nadiem ada satu, dan satu lagi masih buron. Jadi buronan Interpol, yaitu Juristan namanya ya. Dia katanya ada di Australia dan akan dikejar terus. Nah, tapi ini informasinya bukan cuma melibatkan mereka, tapi juga menyebut nama Jokowi dan Luhut Binsar Panjaitan. Kita ketahui bahwa pada saat peristiwa ini terjadi, itu Nadiem adalah menterinya Presiden Jokowi pada saat itu. Nah, Bang, kenapa nama Jokowi sering disebut dalam setiap kasus yang melibatkan menterinya? Bukan cuma Nadiem, kemarin yang Yakut juga yang terkait dengan korupsi haji juga nama Jokowi disebut juga bahwa menerima keuntungan dari bancakan kuota reguler yang dimainkan oleh Pak Jokowi yang oknum dari pejabat Kementerian Agama. Ya, pertama sebelum kita menjawab kenapa Jokowi itu dikaitkan langsung gitu ya. Nah, kita coba uji dulu informasi ini, karena di informasi ini ada semacam screenshot ya. Screenshot semacam pemberitaan yang dipublikasikan seolah-olah pada Kamis 4 September 2025. Nah, dari judul screenshot ini menyebutkan Nadiem Makarim, saya tersangka ini ulah Jokowi dan Luhut, mereka berdua banyak menerima uang, ada sekitar 4,5 triliun dari saya. Nah, dari sisi pemberitaan gitu ya, judul seperti ini akan sangat-sangat tidak sesuai dengan kaidah jurnalistik ya, tidak sesuai dengan tata bahasa yang baik dan benar. Jadi ketika teman-teman atau siapapun yang mendapat informasi dengan gaya bahasa seperti ini sudah bisa dipastikan ini bukan produk jurnalisme. Karena tata bahasanya sangat-sangat tidak baik ya, tidak baik dan tidak benar. Dan judulnya aja udah pakai apa sih namanya? Ini nggak jelas, SPOK-nya nggak jelas. Iya. Jadi Nadiem Makarim judul pakai orang pertama ya. Iya, Nadiem Makarim saya tersangka. Apa gitu ya. Nah, jadi subjeknya siapa, objeknya siapa ini nggak ketahui. Itu dari sisi judul. Nah, kemudian kita cek di situ kan ada nama Foe Pis Simbolon ya. Foe Pis Simbolon ya. Mungkin namanya campuran kali ya. Atau mungkin dia punya ini Batak keturunan Amerika kayaknya ya. Foe Pis Simbolon. Nah, kita cek ini nama ini memang ada. Oh, ada. Ada. Nama ini memang ada dan bekerja untuk salah satu media online di Indonesia. Jakarta. Di Jakarta. Media besar. Media besar. Oh, grup besar juga. Nah, Foe ini sebenarnya menulis berita tentang Nadiem. Iya, fotonya Nadiem ini iya. Tetapi bukan seperti ini judulnya. Judul asli dari media aslinya adalah "Di bawah ketahanan Nadiem Makarim titip pesan belasungkawa buat ojol di Lindas Rantis." Karena ketika dia ditahan, waktu itu ada ojol yang Afwan Kurniawan itu dilindas, dan si Nadiem turut berbelasungkawa karena dia kan foundernya Gojek, pendiri yang membuat revolusi transportasi di tanah air ya. Kita harus akui ya, untuk urusan ini memang dia luar biasa lah gitu. Cuman saya kenapa dia jadi menteri, itu aja yang kita sayangkan ya.
Nah, kemudian di situ seolah-olah dalam screenshot ini juga ada narasi tambahan gitu ya. Bangkai ditutup akan tercium juga. Ini bahasanya juga beda. Pemakaian di itu dipisah itu harus menunjukkan tempat. Tempat misalnya di rumah. Di rumah ditutup, tutup itu bukan tempat. Kecuali tutup itu ada nama desa tutup gitu ya. Ini bukan. Jadi secara tata bahasa screenshot seperti ini udah yakin lah ini bukan informasi yang sahih kebenarannya. Ya. Nah, kita cek juga ini ada judul yang diganti oleh para pembuat konten ini. Ini tayang di sejumlah akun, ada di Twitter, ada di Facebook. Reaksinya lumayan besar, ada yang 94 komentar, 35 kali share. Kemudian di Twitter juga begitu, 205 reaksi ya. Komentar juga puluhan, like ratusan. Jadi bingung saya, kenapa ini banyak yang percaya gitu ya. Tangkap dan adili Jokowi, tidak ada alasan lain. Nama Ruslan Buton kembali mencuat ke publik, bukan karena prestasi, tapi karena jejak kelam yang pernah menodai seragam loreng. Dialah mantan perwira TNI Angkatan Darat yang dipecat dengan tidak hormat. Bukan tanpa alasan, ia terjerat kasus pembunuhan seorang petani miskin di Maluku Utara, bernama Lagode. Bayangkan, hanya karena mencuri singkong parut untuk bertahan hidup, Lagode ditangkap. Bukan mendapat keadilan, ia malah mengalami nasib tragis. Ia tewas, diduga karena dianiaya di pos Satgas TNI, tempat Ruslan menjadi komandan. Fakta mencengangkan, Ruslan Buton bersama belasan anak buahnya didakwa bersalah. Ia dihukum penjara dan dipecat secara tidak hormat dari TNI AD. Gelar dan pangkatnya lenyap, tersisa aib besar dalam sejarah karirnya. Kini, sosok yang pernah terseret kasus kematian petani miskin itu kembali membuat gaduh dengan seruan kontroversialnya. Tapi publik masih mengingat jelas jejak kelam yang ditinggalkannya. Pertanyaannya, pantaskah orang dengan rekam jejak kelam seperti ini bicara soal moral bangsa? Kasus Lagode adalah pengingat pahit, bagaimana kekuasaan bisa melukai rakyat kecil, dan sejarah itu tidak akan pernah hilang dari ingatan bangsa ini. Guys, gerombolan Rismon CS bully satpam yang lagi bertugas bikin netizen marah. Jadi guys, Rismon CS ini mendatangi kantor Kementerian Pendidikan Dasar Menengah pada tanggal 22 September lalu. Tujuan mereka ke sana itu untuk menanyakan penyetaraan ijazah wakil presiden kita Gibran Rakabuming Raka dari Singapura dan Australia. Jadi mereka ini menuntut klarifikasi tentang keaslian ijazahnya wakil presiden Gibran, ijazah setara SMA yang dipakai sebagai syarat untuk mencalonkan sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, singkat cerita, di lokasi mereka tuh nggak diizinin masuk sama satpam. Ya sesuai tugasnya si satpam, mereka langsung dihadang di lokasi. Karena terjadinya penolakan di lokasi, si Rismon akhirnya ngamuk-ngamuk. Dia bilang, kemarin tuh nggak ada tuh satpam. Satpam dibayar sama pejabat, ya dibayar sama negara juga. Begitu katanya. Nah, terlihat nih di video yang viral, satpam itu juga menghadapi mereka tuh dengan sabar gitu. Satpam juga terlihat ya berdiam aja dan menerima semua bulian mereka. Ya benar-benar si satpam ini tuh dijadiin bahan tertawaan mereka di muka umum. Yang bikin netizen makin marah, ada seorang ibu-ibu dari kelompoknya Rismon ini, itu bilang ke satpamnya, dia bilang kalau, Pak, kalau mau pipis-pipis aja, bisi ngompol. Sambil tertawa-tertawa lah mereka di situ. Kejadian ini pun bikin banyak netizen yang ibah sama satpamnya. Netizen gak terima kalau satpam ini tuh dibully, padahal dia udah menjalankan tugasnya sesuai prosedur. Tapi iya juga, orang cuman kerja kok ngejalanin tugas kok, kenapa dibully gitu. Nah, menurut kalian ini kayak gimana guys? Coba tulis pendapat kalian. Oke, itu dia video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.